Selamat pagi pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nevi Arzan dapat kembali menjumpai Anda dalam liputan khusus. Pemirsa, masih dalam rangkaian Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Kali ini kita akan mengulik hal-hal menarik, hal-hal yang mengandung sejarah, tentunya dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dan hari ini kita sedang berada di Kota Bumi, dan saya sudah berada dengan seorang akademisi, ilmuwan, dan juga budayawan yang terkenal di Provinsi Lampung, yaitu Bapak Ansori Jausal. Apa kabar Bang An? Kabar baik. Bang An, hari ini kita akan mengulik salah satu situs atau cagar budaya baru yang baru diketemukan di salah satu daerah yang secara administratif sebenarnya masuk ke daerah Lampung Tengah, di daerah Selagai Lingga, yaitu Batu Topeng dan juga Batu Gong, Bang An. Tapi Selagai Lingga ini menurut sejarahnya memang tidak terlepas ya Bang An dari Kota Bumi Lampung Utara. Jadi Selagai Lingga dulu bagian dari Lampung Utara. Lampung Utara dulu 2/3 luas Lampung. Baik. Ya, yang sekarang misalnya sudah menjadi kabupaten lain, itu adalah bagian dari Baik, berarti memang tidak terlepas sejarahnya, historinya memang termasuk dari Kabupaten Lampung Utara. Dari Kabupaten Lampung Utara ini, pemirsa, Kota Bumi tepatnya untuk menuju ke situs Purbakala peninggalan zaman Megalitikum, Batu Topeng dan juga Batu Gong ini akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit perjalanan. Untuk itu, ikuti terus liputan kita selengkapnya. Yuk Bang An. Kecamatan Selagai Lingga sendiri terletak paling barat di Kabupaten Lampung Tengah, berjarak kurang lebih 50 km dari ibu kota Kabupaten Lampung Tengah, Gunung Sugih. Akan tetapi perjalanan kali ini akan kami tempuh dari Kota Bumi, ibu kota Kabupaten Lampung Utara, dengan jarak tempuh yang lebih dekat, yaitu sekitar 45 menit. Baik pemirsa, saat ini kita sudah tiba di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, dan sudah bersama dengan Kepala Kampung dari Kampung Tanjung Ratu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Apa kabar Pak Ali Sadikin? Alhamdulillah baik, baik, sehat. Nah, pemirsa, kita akan langsung melakukan penelusuran bersama dengan Bapak Ansori Jausal juga ya, Datu ya, untuk menuju ke situs pertama yang akan kita kunjungi, yaitu situs Batu Topeng. Untuk itu, ikuti terus liputan kita selengkapnya. Perjalanan yang kami lalui untuk sampai ke situs Batu Gong kali ini melewati perkebunan sawit dan juga karet masyarakat. Akses jalan yang cukup sulit dengan kondisi jalan yang buruk, masih berupa tanah merah dan bebatuan serta tidak merata. Beruntungnya penelusuran kali ini dilakukan pada musim kemarau sehingga akses menuju lokasi tidak licin. Setelah sekitar 15 menit perjalanan dari Balai Kampung Tanjung Ratu, tibalah kami di sebuah aliran air yang dinamakan Wejoka. Kendaraan harus terhenti dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 10 menit untuk tiba di situs yang dimaksud. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di perjalanan menuju ke lokasi yaitu Batu Gong, dan situs Batu Gong ini secara administratif pemirsa terletak di Desa Tanjung Ratu, betul ya Pak ya, Dusun 3, daerah Topeng. Seperti itu, kita akan eksplor lebih lanjut seperti apa sih penampakan dari Batu Gong ini yang diperkirakan merupakan situs peninggalan pada masa prasejarah. Ikuti terus liputan selengkapnya. Jauh ni pemandangan, ku pilih dari pematang. Api lagi cengkeni, terlabun beruntayan, tandani kemakmuran. Lampung say, sang bumi, ruang jurang. Lampung say.
Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di situs yang diperkirakan merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum, zaman prasejarah, yaitu Batu Gong. Seperti yang sudah bisa kita saksikan bersama di hadapan kita pemirsa, inilah yang disebut oleh masyarakat merupakan Batu Gong. Karena kalau kita lihat dari konstruksinya, bentuknya memang menyerupai gong, yaitu alat musik atau alat informasi pada zaman dahulu yang menyerupai gong seperti ini. Dan kita juga sudah bersama dengan kepala kampung dari Kampung Tanjung Sari, Tanjung Ratu, Pak Ali Sadikin. Mungkin bisa dijelaskan ini aliran air apa ya Pak? Air Jura. Air Jura, seperti itu. Jadi memang masuk di Kampung Tanjung Ratu. Di Dusun 3. Di Dusun 3 ini lokasi Batu Gong di pinggiran air seperti itu ya Pak ya? Iya. Mungkin dari cerita masyarakat turun-temurun seperti itu, adakah cerita-cerita yang mungkin mengindikasikan bahwa ini terkait dengan Batu Gong ini Pak? Mungkin bisa diceritakan? Iya, menurut terangan yang tua-tua, bahwasanya sebelum zaman purbakala dulu, di sini memang sudah ada manusia yang bermukim di sini. Peradaban seperti itu ya Pak ya? Peradaban, ada manusia yang mungkin bercocok tanam di sekitar sini, nah, sehingga mungkin mereka pada saat itu mengadakan pesta, mungkin ya seperti wujud gong ini, karena gong ini kalau zaman dulu kan belum ada elektronik seperti pengeras suara dan lain sebagainya. Ini kalau ada apa-apa sebagai penanda gitu. Oh, sebagai penanda Ya. seperti itu, alat informasi zaman dahulu ya Pak ya? Ada kegawatan, apa, ada bencana dan lain sebagainya, itu biasanya ditandakan dengan ada suara gong. Ada suara gong ini. Dan apakah memang juga ada cerita seperti itu informasinya bahwa kalau misalkan ada pertanda seperti pernah terjadi gempa liwa begitu, batu ini juga pernah terdengar oleh masyarakat seperti ada bunyi gong memberitahukan sesuatu seperti itu Pak? Apakah Iya, betul? kalau sebelum tahun 2000 ke sini, dulu-dulu itu kalau menurut cerita-cerita kakek-kakek dulu memang sering ada suara gong. Oh, Kalau terdengar seperti suara gong. Iya, ada pertanda alam, mau ada bencana gempa dan lain sebagainya, itu ada suara gong, atau ada keributan apa gitu, ada suara gong, Mbak. Oh baik, seperti itu. Jadi memang karena itulah juga sampai sekarang kita kenal dengan istilah dengan namanya Batu Gong seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ali Sadikin. Nah mungkin kalau dari sisi Pak Pansor ini, Pak selaku pemerhati budaya, budayawan, melihat konstruksi dari lingkungan yang ada di sekitar ini dan juga topografi wilayahnya seperti apa nih penjelasan secara ilmiahnya? Iya, kalau melihat bentuk dan kemudian dindingnya dan juga beberapa ceruk-ceruk yang ada di sekitar situs ini, memang mungkin sekali ini dapat dimasukkan di dalam yang namanya objek yang diduga sebagai cagar budaya. Tapi kita tentunya memerlukan beberapa kajian yang lebih mendalam. Misalnya ini di masa apa ini kira-kira ya? Terbentuknya. Dan, ya, yang jelas dapat diduga ini masuk di masa-masa Megalitikum, ya. Zaman batu. Ketika ya masih zaman batu. Kalau saya melihat beberapa ceruk-ceruk yang lain, jelas itu adalah buatan manusia, bukan alam. Jadi Bapak juga menganggap bahwa ada beberapa lekukan-lekukan topografi batu ini memang sengaja dipahat seperti itu pada masa itu? Ya, pasti ini tidak berdiri sendiri. Pasti ada bagian-bagian yang terkait ya dengan tujuan tertentu. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasikan ini merupakan dengan tujuan tertentu? Bisa saja kan memang terbentuk oleh bebatuan proses kimia yang terjadi seperti itu. Bisa saja, dari tetapi tampak beberapa itu memang bekas pahatan yang disengaja gitu ya. Dengan tujuan tertentu ya. Dengan pengalaman kita bisa melihat mana yang misalnya dibentuk oleh aliran air atau ada beberapa yang kelihatan sekali ini memang dibentuk oleh tangan. Dan situs ini sendiri juga tidak jauh dari beberapa situs-situs Megalitikum yang ada juga di Lampung. Tidak jauh kalau dari peta ya ke arah selatan dan barat itu beberapa situs yang dikelompokkan dalam masa-masa itu juga banyak. Berarti jadi saya menduga ini adalah ada keterkaitan antara satu situs dengan yang lain, termasuk situs Batu Gong ini dan beberapa situs lain mungkin. Datuk seperti tampaknya ada keterkaitan karena misalnya saya ambil yang kalau dari peta akan dekat sebenarnya. Karena dia ditarik lurus, misalnya situs Batu Bedil, situs di Batu Berah itu tidak jauh dari sini. Jadi tampaknya ini adalah bagian dari kawasan
Purbakala. di Purbakala Lampung, pada ya. masa Ya. itu mungkin masih dalam satu jalur Betul. peradaban-peradaban Betul, ya. kuno leluhur kita pada Ya. zaman dahulu. Nah, ini tentunya butuh penelitian lebih lanjut, pendalaman, kajian yang membuktikan sehingga Ya. menggali Ya. keberadaan, kebenaran Ya. dari Yang situs pertama harus dilakukan adalah Pak Ali Sadikin dan Pak Hasanuddin ya sebagai kepala kampung agar melaporkan ini ke pemerintah. Di sana nanti ada satu bagian yang menangani objek-objek cagar budaya. Nanti dari sana akan dilakukan pengkajian oleh tim yang memang berkompeten ya. betul, Karena untuk tidak boleh sembarangan, Betul. harus punya keahlian untuk itu. Nah, diperlukan misalnya ini ahli-ahli arkeologi ya, benda-benda kuno dan benda-benda peninggalan seperti ini. Saya yakin ini ada kaitannya gitu ya. Jadi karena jelas ini adalah bentukan tangan manusia, bukan alami gitu ya. Alami, ya, betul. Tinggal ini kapan nih dibuatnya yang itu akan kita Buatnya cari. pada tahun berapa Iya, seperti itu dengan iya. tujuan. Tapi biasanya kalau batu-batu terletak di pinggiran aliran sungai seperti ini, Papa, dan juga ada beberapa bagian ini kalau dilihat dari sejarahnya ini biasanya diperuntukkan untuk apa sih, Pak? Tidak, hampir semua seremoni atau ritus ya ritual zaman dahulu itu terkait dengan air. Oh, terkait dengan Ya, air. ya. Jadi tidak heran memang Tidak lokasinya heran, di pinggir air. ya terkait dengan air. Misalnya kan di dalam adat Lampung tuh ada orang baru menikah tuh namanya Ku Diwai. Oh, Ku Diwai, seperti itu. Kalau ya macam-macam selalu terkait sama air. Jadi pasti upacara terdekat ya pasti dekat dengan air. Pasti berkaitan Ya, gitu. Karenanya ya. juga situs-situs yang ditemukan Ya. juga tidak jauh dari muara, dari aliran Betul, sungai atau air betul, seperti yang kita betul. temukan hari ini. Nah, Ya paling tidak permukiman pasti tidak jauh dari air. Ya. Betul. Dia tidak mungkin terlalu jauh dari air. Sebagai Begitu, suatu ya. unsur yang memang melekat dan tidak bisa baik dia dipisahkan. untuk kepentingan ini juga untuk masak, minum dan Iya, sebagainya. baik. Dan sesuai dengan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Sadikin, Bapak ini dari zaman dahulu memang merupakan lokasi perkebunan ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Dan bisa jadi juga apabila dikaitkan dengan tradisi pada zaman dahulu ya Pak ya, karena kan dari zaman nenek moyang kita juga ada kebiasaan seperti itu untuk ritual-ritual permohonan kesuburan Ya, betul. seperti itu. Betul. Kemudian ritual perayaan atas Ya. hasil panen yang melimpah dan sebagainya. Bisa jadi ini ada keterkaitannya dengan tradisi, kebiasaan nenek moyang kita pada zaman dahulu ya, Ya. Pak ya. Ya. Baik. Karena itu memang sangat dibutuhkan pemirsa penelitian lebih lanjut dan juga perhatian dari pemerintah daerah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Lampung juga terhadap keberadaan dari situs Batu Gong ini untuk bisa lebih diteliti ke depannya. Karena apabila betul ini merupakan situs peninggalan megalitikum, artinya ini merupakan sebuah potensi yang luar biasa untuk kita, sebuah peninggalan dan juga peradaban yang harus dirawat dan dijaga untuk sebagai pembelajaran untuk generasi ke depannya dan sebagai kekayaan khasanah budaya kita ya Pak Ansori ya. Baik, seperti itu tadi kalau pandangan secara ilmiah dari seorang Bapak Ansori Jausal selaku pemerhati budaya dan juga sekaligus budayawan di Provinsi Lampung. Nah, bagaimana nih Pak Ali Sadikin selaku kepala kampung dari Desa Tanjung Ratu Boleh seperti saya itu? bertanya sama Boleh, silakan. Daudi Anzasal selaku pemerhati budaya Lampung. Maaf, ini menggunakan bahasa Lampung. Silakan Pak. Maaf Pak, selawa ikem dao, ikem apa jam sekam. Pertama-tama ikem magulul ya. Setelah kunjungan kami di Janaan, nyom paat saya dapat kami Ya. penelitian Ya. di Janaan dan harapan ikam selaku kepala di anak kampung Tanjung Ratu Ijo, tepatnya di Dusun 3 Muara Topeng. Ya, seandainya Ijo mendapat dikembang ke jadi objek wisata ataupun untuk istilahnya menggali budaya agam khususnya masyarakat Lampung ya, supaya dapat dibantu Pak untuk kemajuan ke depan. Menurut Ika sementara inovasi akan pertanyakan. Terima kasih. Oke, saya jawab bahasa Lampung, nanti Nevi terjemahkan. Boleh, boleh saya coba. Jadi hijau sekilas seolah-olah nyana batu, nyosanya manfaat batu kan. Tetapi batu hijau dapat membuktikan bahwa di Jawa kehidupan ribuan tahun selewat. Dan mungkin ini nenek puyang gam. Nah, sebab gamjot pasti menggogeng gawa kan. Nah, di dalam peraturan pemerintah undang-undang apabila ada cagar budaya, benda-benda purbakala,
Pertama harus dilindungi. Nah, kedua harus dipelihara. Yang ketiga harus buat manfaat. Nah, jadi saya bertanya, apa saya melindungi si paling pago? Kak metai kita, Tanjung Ratu. Jadi orang kampung inilah orang yang terdepan untuk melindungi, memelihara cagar budaya. Nah, pemanfaatannya Ogunono, Naya. Pertama sejarah, kedua pendidikan tentang kemudian pariwisata dan pandai apa gamjo. Jadi keturunan ini puyang gamjo kak wadi jogi buan tahun. Jadi ulun lain kira-kira gini. Begitu Nevi. Iya. Jadi apa namanya? Pertanyaannya tadi kan tentang manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Baik, lebih kurangnya adalah seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Ansori adalah bahwa walaupun ini tampak hanya sebuah batu, gugusan batu yang tampak hanya biasa saja, jangan kita berpikir bahwa ini hanyalah batu sebatas batu dan tidak ada manfaatnya seperti itu. Dan ini pasti ada tujuannya. Tugas kita adalah mungkin sebagai pemangku kebijakan di sini dan juga adalah pemerintah. Yang pertama adalah melindungi, kemudian merawat cagar budaya dan situs budaya yang ada di sini, yang mana tujuannya adalah banyak sekali, diantaranya adalah sejarah, kemudian juga pemirsa adalah untuk kepentingan pendidikan nantinya, dan juga tentunya kepentingan manfaat yang paling jelas adalah kita mengetahui apa leluhur kita, historikal kita, dengan kesadaran penuh akan histori, sejarah kita juga akan menimbulkan kesadaran penuh juga terhadap diri kita, kebanggaan seperti itu, dan nantinya dengan mengenali siapa kita sebenarnya baru kita bisa membangun sebuah peradaban generasi ke depannya. Memang secara tidak langsung ini mungkin dianggap remeh hanya sebatas batu, tapi jauh di balik itu adalah tugas kita untuk merawatnya terutama, kemudian menjaga. Pemirsa, demikianlah tadi sekilas liputan kita terhadap keberadaan dari situs Batu Gong yang terletak di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan kembali mengeksplor satu dari peninggalan sejarah juga yang ada di Kecamatan Selagai Lingga, yaitu situs Batu Topeng. Bagaimana penampakannya dan juga bagaimana seperti apa situs Batu Topeng yang ada di Kecamatan Selagai Lingga ini, pemirsa ikuti terus liputan kami selengkapnya. Ujung danau terliu di waik kanan sampai pantai laut jauh. Pesisir berpadun jadi saya di lambang Lampung saya kaya raya. Kontur jalan yang buruk ditambah dengan kontur daerah Selagai Lingga yang berupa bukit-bukit membuat mobil beberapa kali harus terhenti. Sekitar 15 menit perjalanan dari situs pertama, tibalah kami pada objek Batu Muara Topeng.